Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, belajar dari firman Tuhan, dari bacaan pertama, apa yang disampaikan dalam kitab Yesaya berkaitan dengan kondisi bangsa Israel, bangsa terpilih, bangsa yang sudah dipilih dan ditempatkan oleh Tuhan di tanah terjanji. Ternyata suatu saat mengalami suatu ketakutan karena kehadiran dari Rezin, Raja Aram, Damsyik, dan juga di Remalia, Pekan. Dari Remalia berarti di Israel. Berarti pada waktu itu Israel yang sekarang ini dibagi dua, utara dan selatan. Nah, Yehuda berada di selatan. Selatan berarti daerah Bait Allah, daerah Yerusalem. Sementara di Israel, bagian yang disebut Israel berarti Samaria ke arah Galilea, bagian utara. Mereka semua mengepung Yehuda, mengepung bagian selatan, dan umat namanya bagian selatan dekat dengan Bait Allah. Berarti orang-orang yang sesungguhnya percaya kepada Tuhan karena dekat dengan Bait Allah. Dan mereka sedang dalam ketakutan karena dikepung, akan diserang. Namun Tuhan bersabda kepada Yesaya, "Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang," untuk disampaikan kepada bangsa itu. Dari kondisi ketakutan, mereka diminta percaya. Dalam hidup kita, banyak juga kita itu punya masalah. Ada persoalan-persoalan dalam hidup kita yang menghantui pikiran kita, yang membuat kita galau, yang membuat kita cemas, yang membuat kita nggak bisa tidur. Banyak persoalan dalam hidup kita. Namun, sebagaimana bacaan pertama, supaya diminta percaya. Percaya kepada Allah, karena Allah akan membantu. Namun seringkali kita, ya saya percaya pada Allah, tapi kepercayaan kita itu masih maju mundur. Ya percaya apa enggak? Karena pengennya itu cepat-cepat. Pengennya cepat, kalau ada doa, ada keinginan, pengennya cepat beres.
nggak mau nunggu. Nah, sementara di sini sampai disampaikan dalam bacaan ini, sampai dikatakan dalam bacaan ini, dalam 65 tahun Efraim akan pecah. Kok nunggu 65 tahun udah keburu tua. Nah, pengennya cepat, tapi diminta percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil mengecam kota-kota yang dimana Tuhan Yesus banyak memberikan mukjizat, banyak membuat mukjizat, tapi mereka tidak percaya. Padahal Tuhan Yesus membuat mukjizat itu bukan show force ataupun untuk menunjukkan suatu kehebatan. Enggak. Tuhan Yesus mau membuat mukjizat supaya orang percaya. Supaya orang percaya. Kalau orang percaya, maka kemudian dalam kehidupan ia menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, terjadi di Kapernaum. Tapi mereka nggak percaya. Jangan-jangan hidup kita juga gitu. Setiap hari hidup kita itu mukjizat. Kalau dipikir, ayo hidup kita itu, coba kalau kita nggak bernapas saja udah mati. Napasnya gratis. Hidup kita masih diberi karunia bisa ini dan itu, masih bisa makan dan sebagainya. Tapi kita seringkali mudah untuk juga tidak percaya pada penyelenggaraan ilahi. Maka kita juga, ini teguran pada kita. Tuhan Yesus menegur para orang-orang di kota-kota Betsaida, di Tirus, di berbagai tempat, di Kapernaum, banyak mukjizat tapi nggak percaya. Kita diberi karunia kesehatan sudah suatu mukjizat. Kita diminta untuk percaya. Maka mari Tuhan Yesus hari ini memberikan pada kita dirinya sendiri, pengorbanan, ekaristi, supaya kita percaya bahwa melalui ekaristi ini kita diberi kekuatan, kita diberi kesembuhan, kita diberi kemampuan untuk mengatasi segala kegalauan kehidupan kita, supaya dengan kepercayaan itu Sang Penyelenggara yang telah memilih kita menjadikan hidup kita itu ada sukacita dalam keseharian. Mari saudara-saudariku, kita orang lemah, kita orang tak berdaya, kita serahkan seluruh persoalan hidup kita ke hadirat Tuhan, dan semoga melalui ekaristi ini kita semakin dimampukan untuk mengatasi segala persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.